pagi menjelang siang kepada jemaat yang telah hadir di ruangan ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita dalam saat teduh praibadah ini. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita untuk meresponi panggilan Tuhan supaya kita beribadah pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berikan salam kanan kiri kita. Katakan salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan
menyertai kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai memberkati ibadah kita hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sembah Dia, Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Sama-sama kita nyanyikan sepenuh hati kita. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Kau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
untuk bangkit berdiri. Engkau Tuhan, Mari nyatakan sama-sama rasa syukur kita karena Tuhan sungguh baik. ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggi Kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Ini hati kami Tuhan. Segalanya Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. hanya kepadamu. Ini sembah kami Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Ini penyembahan kami Tuhan. Saya percaya Tuhan, apa yang telah kami alami itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang kami alami di depan Tuhan, kami tidak akan takut karena Tuhan selalu ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu saja. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskan. Semuanya. Kaulah
menyatakan dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. dulu sekarang Selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Nama-Mu yang kuserukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. haleluya. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Oh, bersama-Mu. Saudara-saudara buat kita masih semangat? Yang semangat bisa lambaikan tangan saudara. Haleluya. Pelukis cakrawala, Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan menatap Tuhan dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belum dipatahkan mujizat dinyatakan.
Silakan duduk. Bulan lalu kita sudah belajar, kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah kebangkitan Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita ini berharga. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap percaya Tuhan akan turun tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Terima kasih buat kebaikan. Bapakku yang kekal. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, disandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Katakan, Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. kami percaya Tuhan. Kami percaya Kau satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku yang kekal. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Katakan, Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. nyatakan, Percaya Engkau, percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. kami percaya. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau nyatakan sama-sama. Mari kita angkat tangan kita. Ku
percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama, sekali lagi katakan, ku percaya dalam nama Yesus. berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan telah mencurahkan Roh Kudus-Mu. Kami memuja Engkau Allah Tritunggal, yang kudus, yang mulia, segala puji, segala hormat bagi-Mu. Kami bersyukur bahwa kami telah ditebus dan diberi kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kami dan dituntun oleh Roh Kudus. Kami mau mendengarkan firman-Mu, lawatlah kami, buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi murid-murid Tuhan yang sejati di zaman yang penuh dengan pergumulan, perjuangan, dan semakin tidak mudah. Kami percaya bahwa firman-Mu dan Roh Kudus-Mu akan menguatkan kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan kekurangan ini, sembunyikan di belakang salib Tuhan, supaya kami boleh mendengar kebenaran-Mu saja, dan kebenaran-Mu memerdekakan kami, memberi kekuatan kami sebagai keluarga Kristen. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini tema umumnya adalah kebangkitan Kristus memberi kekuatan bagi keluarga Kristen, ya. Kebangkitannya memberi kekuatan kepada keluarga kita. Judul khotbah pada pagi hari ini adalah masa depan cerah keluarga Kristen. Saya ajak bersama-sama untuk membuka di dalam kitab Yosua pasal 24. Saya akan membacakannya dari Alkitab Terjemahan Baru 2 atau TB2 ya. Alkitab digital yang ada di tangan Bapak Ibu itu Terjemahan Baru 1 ya. Di lantai 1 ada penjualan Alkitab Terjemahan Baru 2 yang bentuk digitalnya belum ada. Kalau Bapak Ibu ada berkat bisa membeli itu ya, karena itu penting juga untuk pertumbuhan kita, tahu ada revisi-revisi yang baru. Yosua pasal 24 ayat 14 mulai. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Tulus, ikhlas dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah, kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Namun
Jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Yang telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori. Penduduk negeri ini kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab Dia Allah kita. Namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah asing, Ia akan berbalik dari kamu dan mendatangkan malapetaka atas kamu. Bahkan membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik bagi kamu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksinya. Ia berkata, sekarang singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon tarbantim di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu. Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalimat ini diucapkan di seluruh orang-orang Israel. To the point, tegas, dan menunjukkan komitmen yang jelas. Ibadah kepada Tuhan tidak boleh tawar-tawar. Ibadah kepada Tuhan harga mati. Ibadah kepada Tuhan tidak boleh digantikan dengan yang lainnya. Fokusnya kepada Tuhan Allah. Yosua berkata seperti ini bukan saja pada hari Sabtu, hari Sabat. Umat Israel merayakan ibadah di hari Sabat, hari Sabtu. Tapi Yosua berkata, kemana saja kamu berada, di padang, di tempat di mana domba digembalakan, di tempat mata air, di kemah-kemah,
di mana saja engkau melakukan aktivitas, Tuhan sebagai pusatnya. Ya. Tuhan sebagai pusatnya, tidak boleh tawar-tawar. Bukan hanya di hari ibadah saja Tuhan sebagai pusatnya, tidak. Di pekerjaan juga, di hidup sehari-hari. Carilah Tuhan, carilah wajahnya. Biarpun dalam keadaan santai, rileks, tapi ada kesadaran di dalam diri orang percaya, Tuhan, Engkaulah yang menjadi pusat dari segala sesuatu, aktivitas seluruh hidupku. Maka orang-orang saleh di perjanjian lama berkata, carilah Tuhan, carilah kekuatannya, andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tetapi celakalah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan, yang tidak menempatkan Tuhan sebagai pusatnya di dalam segala kehidupan yang dia jalani dari hari ke hari. Maka Yosua dengan tegas, penuh komitmen, dia berkata, seisi keluargaku, aku akan menempatkan Tuhan sebagai pusatnya. Ya, tempatkan Tuhan sebagai pusat. Berolahraga, traveling keluar kota, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Kita melakukan dagang, Tuhan, Engkau pusatnya. Hukum-hukum-Mu yang menuntun. Kita melakukan pekerjaan apapun, Tuhan, Engkau pusatnya. Jadi ibadah itu tidak setiap hari Minggu. Ibadah itu everyday, setiap hari, karena Tuhan menjadi pusat. Pusat. Dan ini yang diinginkan oleh Yosua kepada umat Israel. Dengan tegas, dengan penuh komitmen, dengan tulus, ikhlas, dengan setia. Di pasal yang pertama, di awal kitab Yosua ini, kita melihat Yosua sedang dalam keadaan bimbang. Dikatakan oleh kitab suci, dia ada di dalam kegentaran. Dia ada di dalam tawar hati. Dia ada di dalam kecut hati. Ya, slide selanjutnya. Slide nomor 2. Next. Apa yang menyebabkan Yosua kecut hati? Tawar hati. Ya, kita ini kalau tawar hati biasanya kan apa? Karena tantangan hidup besar. Karena kesulitan mendatangi kita. Karena persoalan-persoalan belum terurai. Karena masa depan masih harus dilalui. Yosua mengalami kegentaran, kecut hati dan tawar hati. Apa alasannya? Yang pertama alasannya karena dia menggantikan Musa. Musa itu memimpin umat Israel sebanyak 2 juta banyaknya. Belum membawa umat Israel ke tanah perjanjian, masih di seberang sungai Yordan, di sisi yang berseberangan dengan tanah perjanjian. Musa sendiri tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tuhan pernah berkata kepada Musa waktu di Gunung Horeb, Musa, kamu ngomong saja sama bagian batu ini, gunung batu ini, keluarlah air. Musa emosi, daripada ngomong, dia pukul
batu itu dengan tongkatnya, keluarlah air. Tuhan berkata, kamu tidak masuk ke tanah perjanjian. Kamu tidak masuk ke sana. Musa saja, nabi yang begitu hebat, yang bisa membelah laut karena kuasa Tuhan, yang mengangkat tongkatnya ketika berperang dengan bangsa-bangsa. Kalau tongkatnya terlalu berat, Israel mundur. Kalau tongkatnya diangkat lagi, dibantu sama Harun, naik lagi, maju lagi itu bangsa Israel. Musa begitu hebat, tapi Musa tidak ada sekarang. Digantikan oleh Yosua, suruh memimpin umat Israel, jumlahnya 2 juta banyaknya. Belum menyeberangi sungai Yordan. Tanggung jawabnya begitu besar, Musa tidak ada lagi. Yang saya pikul terlalu berat. Maka dia itu kecut hati. Dia gentar, dia tawar hati. Yang kedua, dia gentar, dia tawar hati karena apa? Dia menghadapi bangsa-bangsa yang sudah tinggal di tanah Kanaan itu. Ada bangsa Amori, ada bangsa Filistin, ada Moab. Dan bangsa-bangsa itu bukan bangsa kecil. Bangsa-bangsa itu sudah terlatih di dalam berperang antar suku-suku bangsa. Lah kalau umat Israel itu apa? Latihannya cuma membuat batu bata di Mesir. Fir'aun bilang buat batu bata yang banyak. Kumpulkan jerami-jerami dibakar. Karena batu bata ini akan dibuat istana-istana Fir'aun. Tidak tahu membuat bagaimana besi ditempa menjadi tombak, menjadi pedang. Tidak bisa, keterampilannya cuma membuat batu bata. Tidak punya strategi perang. Tidak tahu bagaimana berperang itu mulai. Tapi ini kalau memasuki tanah Kanaan, bertemunya bangsa-bangsa yang jago-jago berperang. Suku-suku bangsa yang kuat. Lah ini Yosua suruh mimpin 2 juta, yang 500.000 hanya orang laki-laki saja, sisanya lansia, perempuan sama anak-anak. 500.000 saja jumlahnya laki-laki yang tidak siap bertempur, tidak punya taktik militer, tidak punya strategi perang, bagaimana berperang di medan yang seperti ini. Siapa yang tidak gentar? Siapa yang tidak takut? Kalau Bapak Ibu sebagai Yosua, kita pasti gemetar. Pasti kita tawar hati. Belum alasan yang ketiga. Israel itu tidak gampang dipimpin. Gampang sekali memberontak, gampang sekali keras kepala, gampang sekali mempunyai hati yang tegar tengkuk. Ya, mereka gampang sekali untuk menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Musa sendiri sudah gagal. Bangsa-bangsa terlalu kuat. Masalah di internal juga begitu besar. Siapa yang sanggup memimpin memasuki tanah perjanjian? Tetapi Tuhan berkata bagaimana kepada Yosua? Yosua, aku akan menyertaimu. Aku tidak akan mengabaikan engkau. Aku akan memberikan kekuatan kepadamu. Setiap tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Perjalanan 40 tahun sudah dilalui oleh Yosua di padang gurun bersama dengan Musa. Di tempat terakhir mau masuk Musa tidak ada lagi. Tentu di padang gurun itu 40 tahun Yosua juga sudah berkeluarga. Jadi di pundaknya itu dia harus memimpin
bangsa ini, tapi dia juga sebagai kepala keluarga. Dia punya tanggung jawab yang luar biasa. Dan kepala keluarga ketika putar-putar 40 tahun di padang gurun itu, mereka kepala keluarga. Dari generasi yang pertama itu berguguran mati satu persatu. Mereka tidak memasuki tanah perjanjian. Kepala keluarga ini, kepala keluarga yang dikuburkan di padang gurun. Maka ada satu tempat yang namanya di padang gurun disebut Kirbot Ta'awa. Itu kuburan untuk kepala keluarga orang-orang Israel yang keras kepala. Kepala keluarga di generasi pertama tidak memberikan teladan, tidak memberikan contoh, tidak memberikan model yang baik. Padahal teladan itu yang paling utama. Jangan cukupi anak-anak kita hanya dengan uang saku, ya. Dengan biaya studi semuanya sudah lancar. Jangan cukupi anak kita hanya dengan kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Tapi harus teladan itu yang paling utama. Pembentukan karakter itu yang paling utama. Maka kalau punya anak-anak yang masih baru saja lahir sampai usia 5 tahun, 6 tahun, usahakan supaya punya banyak waktu untuk anak-anak ini dalam pembentukan awal ini. Ya. Pendampingan kepada anak-anak, pendampingan pada keluarga. Keluarga-keluarga sekarang tidak mudah. Ibarat burung, suami istri itu sayap sebelah kanan, sebelah kiri harus terbang bersama-sama. Begitu berat tantangannya. Begitu luar biasa. Tapi Yosua ini tidak seperti kepala keluarga generasi yang pertama. Dia adalah kepala keluarga yang bisa diandalkan. Dia bukan kepala keluarga yang membawa keluarganya tidak fokus kepada Tuhan. Dia kepala keluarga yang tegas, yang komitmen, fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan pusatnya. Saya suka menganalogikan kepala keluarga itu seperti seorang nakoda. Slide selanjutnya, nomor 3, next. Nakoda kapal ya. Nakoda kapal itu yang memimpin kapal untuk melintasi laut dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang lain itu harus memperhatikan banyak hal, ya. Harus tahu mengenai kompas. Ini mana ini arahnya ini, ya. Dulu sebelum ada kompas memperhatikannya bintang. Ya. Tapi harus pandai membaca kompas. Kalau enggak sampai nanti ke pelabuhan selanjutnya. Harus bisa membaca angin. Ini arahnya angin kemana ini? Jangan bawa kapalmu ke batu karang. Saya pernah melihat sebuah tayangan, sebuah kapal pesiar yang begitu bagus sekali. Nakodanya itu enggak tahu ngantuk atau enggak perhatian. Itu kapal pesiar yang besar itu dibawa ke pinggiran dan dinding-dinding kapalnya itu menghantam karang yang ada. Itu pecah itu kapal.
dan tenggelam. Padahal kapal persiar. Hati-hati loh, jangan bawa keluarga kita menghantam ke kapal, ke batu karang-batu karang. Kepala keluarga itu suami yang single parent, istri, suami dan istri harus perhatikan mercusuar di mana lampu-lampu ini bisa menjadikan tuntunan kalau mau singgah ke atau di sebuah pelabuhan. Sama seperti perhatikan firman Tuhan yang adalah terang. Lampu itu yang menerangi. Ya. Belum kalau ada badai-badai pergumulan yang luar biasa. Wah, kepala keluarga seperti nahkoda kapal. Tidak mudah. Prinsipnya harus siap siaga, punya keberanian menghadapi tantangan, punya strategi, punya daya tahan. Tidak boleh malas, kreatif, minta hikmat Tuhan. Minta penyertaan Roh Kudus, semuanya ditaruh di dalam kuasa Tuhan. Terus maju, pelabuhan mana yang mau kita singgahi. Pelabuhan hidup kita ini seperti sebuah perjalanan, sebuah journey. Hidup kita ini sebuah perantauan dari mana ke mana yang harus kita jalani. Kita harus mengantarkan anak-anak kita, anggota-anggota keluarga siap untuk berangkat. Siap untuk menghadapi segala resiko, segala tantangan. Setiap keluarga punya mimpi-mimpi, punya harapan-harapan. Dan mimpi-mimpi itu harus kita doakan sungguh-sungguh. Harus kita kawal sungguh-sungguh. Kita harus beri teladan sungguh-sungguh untuk anak-anak kita. Supaya kita bisa sampai kepada pelabuhan yang mau kita tuju. Slide yang keempat. Apakah tantangan bagi keluarga di zaman sekarang ini? Apakah tantangannya? Tantangannya begitu banyak. Iya. Tantangannya begitu luar biasa sekarang ini. Iya. Tantangan mengenai relasi yang dalam. Komunikasi antara suami dan istri. Antara anak-anak dengan orang tua. Antara ayah dengan anak-anak. Antara ibu dengan anak-anak. Apa yang mengganggu sekarang ini dalam komunikasi? Yang mengganggu adalah salah satunya adalah gadget, ya. HP itu sering mengganggu komunikasi. Ya. Banyak yang fokus kepada HP, kepada medsos daripada menyediakan waktu untuk bercakap-cakap dengan anak-anaknya. Kita pikir anak-anak kita cukup kasih satu HP dengan teknologi terkini. Mereka sibuk sendiri dengan HP-nya. Kita bilang biarlah HP ini yang menggembalakan anak-anakku. Yang menuntun anak-anakku supaya jangan berisik. Jangan ribut lagi. Dan orang yang paling banyak menggunakan HP di dalam waktunya setiap hari berjam-jam menurut penelitian orang-orang itu tidak bahagia. Hidupnya banyak cemasnya, banyak khawatirnya, ya. Hati-hati loh, berapa jam kita menggunakan HP kita setiap hari, ya. Kita pikir setelah kita pulang bekerja, setelah beraktivitas, wah kita cari waktu sendiri di kamar, di sudut pojok sofa sendiri, main sendiri. Padahal anggota-anggota keluarga kita perlu kita sapa. Bagaimana belajarmu hari ini? Apa pergumulanmu? Ada masalah enggak?
Perlu ngomong di sekitar meja makan bersama-sama. Tutup HP. Taruh di tempat yang lain. Pandanglah pasanganmu. Tataplah mata anakmu satu persatu. Dan mereka merasakan hangatnya cinta kasih yang luar biasa sekali. Maka hati-hati dengan medsos. Teknologi itu mempunyai dua sisi ya. Sama seperti pisau. Pisau itu kita gunakan untuk memotong sayur, mayur, buah, daging. Tapi jangan lupa loh, pisau itu bisa untuk melukai loh. Pisau itu bisa untuk membunuh loh. Sama seperti ini. Teknologi itu bagus. Ini hasil karya buah-buah iman. Karena orang diberi hikmat untuk menciptakan teknologi yang bagus. Bahkan kitab Kejadian berkata tidak ada sesuatu yang diinginkan manusia yang tidak berhasil. Nanti teknologi itu semakin canggih, semakin luar biasa. Kecerdasan intelektual itu, akal imitasi, artificial intelligence itu semakin tinggi, semakin luar biasa sekali. Dan itu bisa dipakai oleh setan. Ya. Batasi anak-anakmu dalam menggunakan HP. Dalam ibadah fokus untuk memuji Tuhan, bernyanyi bersama, melihat tamborin, choir, memuji Tuhan bersama-sama. Harus punya kontrol diri, kalau enggak komunikasi antara anggota-anggota keluarga menjadi dangkal. Tidak mendalam lagi, hubungannya menjadi datar. Dan anak-anak dikembalakan dengan informasi-informasi yang bisa diunduh kemana-mana. Maka pekerjaan setan ini ya, tidak frontal sekarang ini. Setan itu tidak berkata jangan pergi ke ibadah, jangan pergi hari Minggu, jangan ikut melayani. Setan itu tidak mengerjakan, memberi tekanan secara frontal. Tapi setan itu memberi jebakan-jebakan yang halus. Ya. Cara-cara yang halus. Namun seiring waktu terciptalah jarak yang besar. Tanpa sadar kita terobsesi dengan HP kita. Tanpa sadar kita maju nih karir kita nih, perusahaan ini. Kita ini berkembang ini usaha. Kita dipercaya sama bos kita ini. Dagang kita semakin maju ini. Semakin luar biasa keuntungan. Lalu kita diberi obsesi. Dikasih ambisi sedikit-sedikit. Ambisi. Tambah waktumu. Fokuskan ke sana. Fokusnya digeser-geser sedikit. Keinginanmu ini bagus ini. Ditambah obsesi pikiran dan hati kita. Ya. Setan tidak mendorong kita untuk meninggalkan gereja, tidak. Pekerjaan setan di zaman sekarang itu, kamu pergi ke gereja, rajin beribadah. Tapi obsesi pikiran di hati dimasuki satu persatu. Kamu punya impian toh, kejar, cari. Sudah berhasil loh dagangmu, tambah lagi maju. Alah, enggak apa-apa, enggak usah pelayanan, fokuskan ke sana dulu. Itu dijejalkan pelan-pelan. Lalu membuat kita menjadi sibuk dengan sosial media. Kita sibuk dengan entertainment. Kita tidak suka hening. Kita tidak suka untuk melakukan refleksi. Kita tidak suka untuk berdiam diri di meja tamu, menutup ruang kamar kita. Duduk sebentar Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Pikiran kita apa? Cepat. Kerjakan ini.
kerjakan itu keuntungannya banyak loh. Kita bisa di entertainment, kita banyak hiburan, hati kita senang, melepas capek. Memang sudah saatnya melepas capek sesudah pekerjaan. Lalu obsesi itu masuk, menjadikan kita tertawan. Tidak bisa lepas daripada apa yang dimasukkan oleh kuasa kekuasaan setan itu. Di Jepang ada satu istilah namanya hikikomori. Hikikomori itu adalah penyakit sosial yang baru, anak-anak muda, anak-anak remaja mengurung diri di kamar mereka masing-masing minimal 6 bulan. Tidak mau ke sekolah, tidak mau pergi ke kota, tidak mau ketemu dengan orang. Mereka asik dengan dirinya sendiri, dengan gadgetnya, dengan internet yang ada. Mereka menikmati dirinya sendiri. Mereka takut sama realitas sosial. Wah, tantangan begitu besar, pekerjaan tidak mudah. Apalagi berhadapan dengan orang-orang yang pinter lainnya. Hikikomori. Menarik diri selama 6 bulan terus menerus di kamar. Kalau di Cina, anak-anak yang kecanduan medsos, pemerintahnya sekarang menggunakan otoritasnya, diambil anak itu dari rumah, kemudian dididik secara militer di kamp-kamp tentara, dilatih baris berbaris, disuruh disiplin, bangun tepat waktu, melakukan kerja bakti ini, ikut baris berbaris. Setelah beberapa bulan dikembalikan lagi kepada keluarganya, jadinya apa? Anak ini sigap sekali. Dia tahu tidak baik ini, kecanduan ini tidak baik. Tantangannya begitu banyak keluarga-keluarga kita zaman sekarang ini. Ada banyak orang tertipu dengan pinjaman online. Ada banyak orang tertipu dengan judi online. Karena sering melihat medsos, maka pengennya banyak antara kebutuhan sama keinginan. Keinginan dulu yang paling dikejar. Bukan kebutuhan, keinginannya dulu yang paling banyak dikejar. Nah, itu tantangan dunia zaman sekarang ini. Maka kepala keluarga, suami dan istri, orang tua harus membawa kapal keluarga ini sampai kepada pelabuhan yang mau dituju. Selamat, jangan bocor di tengah jalan, jangan menghantam batu karang, jangan diombang-ambingkan oleh angin. Maka Yosua berkata, aku dan seisi rumah tanggaku, kami akan fokus kepada Tuhan. Slide selanjutnya, next. Apa yang Yosua mau nyatakan kepada orang-orang Israel, generasi yang kedua ini yang mau masuk. Karena generasi pertama kepala keluarganya sudah berguguran satu persatu. Sekarang generasi kedua ini yang mau masuk ke tanah perjanjian. Yosua berkata yang pertama, bagaimana membangun komitmen kepada Tuhan. Yang pertama yaitu komitmen bukan kepada ilah. Ya. Bapak Ibu mungkin agak bingung ya, kenapa kok Israel itu gampang sekali ya menyembah patung-patung berhala. Padahal patung-patung berhala itu patungnya ada lembu, ada singa.
Ya. Kok mau ya orang-orang modern bertanya apakah betul mereka itu sungguh-sungguh mau menyembah patung-patung itu. Patung-patung itu bukan sekedar patung tetapi itu sebuah ungkapan yang mau mengatakan begini. Bahwa di luar Tuhan ada kekuatan-kekuatan yang bisa memberimu dengan cepat. Instan. Kau butuh kompromi. Kau bisa longgar. Kamu bisa mencampur baurkan kepercayaanmu dengan yang lain. Dan itu ilah-ilah itu mau memberikan dengan cara yang cepat. Tidak perlu kerja keras. Tidak perlu ngoyo. Kalau kita berdoa, doa mau dijawab kapan? Bisa saja. Hari ini bisa dijawab. Minggu depan dijawab. Bulan depan baru dijawab. 1 tahun. Bertahun-tahun ada orang berdoa dan dijawab. Tuhan silent. Tapi ilah-ilah ini, ilah-ilah zaman sekarang ini mau memberikan sesuatu yang cepat. Jalan pintas. Pokoknya karirnya maju. Ya. Jangan dipikir kuasa-kuasa kegelapan ini tidak muncul di mana-mana, semakin muncul, semakin banyak ya. Semakin luar biasa mengapa orang-orang masih pergi ke tempat-tempat tertentu, ke makam-makam tertentu. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh, lalu ada tetangga yang bilang mau tidak coba ini, tak antar ya, tak antar. Orang yang pintar bisa memberikan kamu hal-hal yang cepat. Itu banyak. Di masyarakat kita banyak kuasa-kuasa kegelapan itu merajalela. Memang karena kuasa kegelapan itu bisa menyebarkan mantra-mantra. Mantra-mantra penarik. Sebarkan mantra-mantra. Ayo datang. Datang. Kamu datang sama Tuhan. Butuh waktu. Ini jalannya pintas. Jadi orang terobsesi. Maka kepala keluarga suami istri itu harus saling mengingatkan satu sama lain. Saling mendoakan. Kalau suami mau bekerja di tempat yang berat, doakan. Istrimu juga boleh berkembang karirnya, doakan, saling mendoakan. Tantangannya begitu besar sekarang ini. Supaya saling menguatkan, saling memproteksi oleh kuasa Tuhan. Jangan-jangan seperti suami istri malah keciduk korupsi bersama. Seperti wali kota Semarang dan suaminya yang anggota DPRD itu malah keciduk bersama-sama. Ini apa-apaan nih? Berarti mereka sepakat ini. Dipengaruhi dengan kita bisa mendapat untuk pensiunan kita. Mumpung masih berkuasa. Mumpung masih bisa ambil ini. Jangan. Saling mendoakan. Tantangannya begitu besar. Yang kedua, Yosua berkata, beribadahlah kepada Tuhan. Buatlah ibadah menjadi sebuah habit, sebuah kebiasaan, sebuah kebudayaan. Pergi ibadah. Anak-anak harus didorong untuk sekolah minggu. Mulai batita putus. Antar ke gereja untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak remaja kita pastikan mereka pergi untuk beribadah. Ya, buat satu kebiasaan yang terus menerus. Kalau anak-anak diajak beribadah di gereja, jangan biarkan dalam ibadah bermain dengan game. Belajar duduk mendengarkan ya. Atau bermain di ruang anak, dengarkan. Firman Tuhan, ikut nyanyi sama papa, mama. Jangan biarkan asik dengan dunianya yang bisa mengotori. Kalau tidak nanti anak-anak kita ini dicuci otaknya sama game. Sama TikTok. Sama YouTube. Jadi harus buat kebiasaan yang baik. Anak-anak kita harus kita disiplin pergi
ke gereja. Belajar melayani. Itu dibuka itu open recruitment. Mau jadi tamborin, mau jadi singer, song leader, pemusik, belajar. Ikut melayani. Beribadah kepada Tuhan. Saling mendorong. Ya, saling menguatkan, tekun, tulus, ikhlas. Yang ketiga, ya, keluarga-keluarga kata Yosua perlu memiliki simbol-simbol. Maka Yosua menulis semua perkataannya dalam kitab hukum dan membuat sebuah batu ditaruh di bawah pohon tarbatim. Ya, simbol-simbol untuk mengingatkan Tuhan. Mengingatkan bahwa kemurahan Tuhanlah yang menjadikan kita seperti ini. Kristuslah yang menyelamatkan. Ya. Mengapa kita taruh salib sebesar ini? Ya. Salib sebesar ini. Diambil dari kayu jati daripada akarnya. Supaya kita lihat simbol salib. Kristus sudah mati untuk kita. Rumah kita perlu dikasih salib. Ayat-ayat kitab suci di dalam PDF kita hafalkan. Itu menjadi simbol-simbol. Supaya kita diingatkan sebabnya kita ini gampang lupa. Kalau sudah karirnya maju, kita terobsesi dengan karir kita itu terus. Waktunya kita habiskan. Ya. Orang diberi berkat, berkembang, luar biasa malah melupakan sumber berkat yang ada. Manusia itu gampang lupa. Kalau sudah enak, sudah semuanya settle, semuanya disediakan. Kita ini gampang lupa. Makanya Yosua berkata itu loh batu besar di bawah pohon tarbatim. Dan kitab hukum itu, kamu perhatikan itu. Kamu lihat salib itu. Kamu baca kitab itu. Jangan lupa. Jangan lupa. Kalau kita mau memiliki keluarga kita, masa depan yang cerah, kita harus beribadah. Fokus kepada Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menjauhi ilah-ilah. Kita harus punya simbol-simbol yang mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu. Rapnya saja kita nyanyikan lagu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, mari majelis dulu. Bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Bapa yang di surga, terima kasih untuk lawatan-Mu dalam ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Kau telah memberkati jemaat-Mu di tempat ini satu persatu. Amin, haleluya. Kiranya jemaat-Mu nanti pulang dengan damai sukacita yang dari daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk meneladani hamba-Mu Yosua yang di tengah tantangan tugasnya, di tengah-tengah tantangan waktu itu Engkau
Amin. Haleluya. Memberikan komitmen yang kuat kepada hamba-Mu Yosua untuk membawa keluarganya, membawa bangsanya untuk tetap teguh setia beribadah kepadamu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami Amin. untuk saling menasihati, saling Haleluya. mendorong di dalam keluarga kami sehingga kami tetap Haleluya. teguh beriman, beribadah kepada kami, kepadamu ya Tuhan dengan setia sampai kami Amin. Haleluya. terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya Engkau telah Syukur memberkati begitu. kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Minggus yang telah menyampaikan firman-Mu, berikan tambahkan hikmat marifat yang daripadamu, urapi hamba-Mu, berikan keberhasilan, berikan kiranya hamba-Mu ini boleh memberkati dimanapun hamba-Mu ini melayani. Amin. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Apakah di sebelah kiri saya sudah menerima semua? Ada yang belum? Kalau belum bisa mengangkat tangan, sudah semua, puji Tuhan. Yang di sebelah kanan saya apakah ada yang belum menerima? Sudah semua. Oh, ada satu, tolong dilayani. Kemudian yang di atas apakah semua sudah menerima? Puji Tuhan. Ya. Sudah menerima semua. Ketika Yesus dan murid-murid sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya undang majelis untuk maju ke depan bersama dengan para rohaniawan. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, bersyukurlah. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus yang terluka, yang tercabik-cabik, supaya Dia menyelamatkan kita, Dia mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya kita beroleh jaminan hidup sebagai anak-anak Allah kembali. Kita bersyukur karena kematiannya kita diselamatkan, karena pengorbanannya kita menjadi anak-anak Allah. Lihatlah Kristus yang tersalib. Dan mari kita pecahkan roti ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan. Mari kita mengangkat cawan. Tangan kiri, Bapak Ibu, kalau ada bagian tubuh yang sakit, tempelkan tangan kiri itu. Sebagai tanda menyerahkan kepada Tuhan. Tanda mohon kesembuhan. Tanda mohon pemulihan dari Tuhan.
Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Perjamuan kudus roti dan anggur tidak saja memberikan obat bagi kekekalan jiwa kita, bagi jaminan hidup sesudah kematian, bagi jaminan hidup bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya di langit dan bumi yang baru. Tanganmu yang kau tempelkan di dalam tubuhmu yang sakit, Tuhan jamah ya Tuhan anak-anakmu yang menempelkan tangan kirinya. Sembuhkanlah, pulihkanlah, baik itu mental maupun sakit secara ragawi. Sembuhkanlah, pulihkanlah. Dan lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Oh, pujilah Tuhan. Ucapkanlah syukur. Ucapkanlah mazmur. Katakan Tuhan baik. Katakan haleluya. 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 Pujilah Dia. Pujilah Dia. Pujilah Dia. Kita sembah. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuliakan Engkau. Sembuh. Sembuh. Pulih kembali, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan, yang sedang ada di dalam kelemahan mental, Tuhan kuatkan kembali. Oh haleluya, kami memuji Engkau, kami memuji Engkau Tuhan. Pulih kembali, sembuh. Berkati keluarga-keluarga, punya masa depan yang cerah. Haleluya. Ingatkan kembali dengan firman-Mu. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami besarkan Engkau Tuhan. Oh haleluya. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali.
tanggal 11 Mei, ibadah raya pertama akan dilayani oleh Pendeta Tanti Wahyuni dari GKI Klaten, dan untuk ibadah raya kedua akan dilayani oleh Pendeta Van Bienton dari GKI Klaten. Mohon dukungan doa jemaat sekalian untuk pelayanan beliau. Akan diadakan ceramah bertemakan Anda pun bisa, visitasi dan pendampingan pastoral oleh awam, dengan pembicara Pendeta Van Bienton, pada hari Sabtu 10 Mei, pukul 5:30 sore di lantai 2 ruang ibadah utama. Biston. Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 10 Mei jam 5 pagi di Ruang Serbaguna, lantai 1. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 8 dan 20, 2 April jam 10 di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Hari Senin 12 Mei, pukul 6 pagi, bertempat di Taman Sardi Dawe Kudus, akan diadakan acara keluarga Family Fun Time, memperingati ulang tahun Gereja Isa Almasih Kudus. Yang ke-71, segera daftarkan diri Anda bersama keluarga. Pendaftaran dapat menghubungi gembala wilayah masing-masing. Magnas Kabupaten Kudus akan mengadakan ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu bersama di hari Jumat, 16 Mei, pukul 3 sore, bertempatan di gedung Gereja Isa Almasih. Dukung dalam doa, agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati kelancaran ibadah Paskah ini. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan judul khotbah, Kemuliaan Kristus atas seluruh ciptaan, akan diadakan pada hari Kamis, 29 Mei, pukul 5 sore. Pembicara Pendeta Mingus Minarto Pranoto. Rali doa Pentakosta akan diadakan pada tanggal 30 Mei sampai 7 Juni, pukul 6 sore di ruang ibadah utama lantai 2. Dimohon seluruh kegiatan dan ibadah seksi bergabung dengan acara ini. Pada hari Minggu, 25 Mei, pukul 4 sore, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Markus dengan Saudari Lia Puspitasari, bertempat gedung Gereja Isa Almasih Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonatan Kristiono. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Mingus M. Pranoto paling lambat Minggu, 11 Mei. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia di bawah 12 tahun dan rindu mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Almasih Kudus, bisa segera mendaftarkan anak Anda. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni di Ruang Ibadah Raya lantai 2. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gereja ini terupdate. Demikian warta sepekan, aku terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kali ini kalau ada anak-anak SD atau SMP yang besok pagi mau menghadapi ujian, adakah yang hadir di ibadah ini? Kalau ada silakan maju ke depan, nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Ada? Yang SD maupun SMP yang mau ujian besok pagi? Tidak ada? Oh ya, nanti digabung doa Pak Gembala nanti. Baik, berikutnya kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Silakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Tadi kayaknya ada dari saudari kita dari Medan. Silakan bangkit berdiri. Oh iya, selamat datang dan bersekutu di tempat ini. Tuhan berkati. Ya, di sebelah kiri bagi saya ya. Di atas ada? Oke. Berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam kurun seminggu ini, silakan bangkit berdiri.
yang berulang tahun. Ya. Ya, setelah terima bingkisan nanti bisa Anissa ya. Iya. Setelah terima bingkisan nanti duduk kembali. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Nanti didoakan oleh Bapak Gembala. Jangan lupa ada family fun ya. Kita boleh mendaftar bersama dan kita punya acara bersama. Juga Sabtu depan 6:30 akan ada pelatihan untuk tim visitasi, para pemerhati. Setiap seksi bidang diharapkan untuk datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk jemaat-Mu yang boleh datang pada ibadah yang kedua ini. Mereka telah memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Meresponi panggilan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang telah dengan setia, dengan sungguh-sungguh untuk memberikan dukungan, memberikan persepuluhan, persembahan, dukungan pelayanan kepada beasiswa, kepada diakonia, kepada bidang KP dan lainnya. Tuhan berkati anak-Mu satu persatu yang membawa persembahan kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, tambahkanlah hikmat. Biarlah Engkau menuntun mereka di dalam kebenaran. Berkati usahanya, studinya, pekerjaannya, berkati keluarganya. Supaya mereka semakin taat dan mengasihi Tuhan. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang ada di dalam pergumulan usia lanjut dan sakit. Di mana mereka harus bergumul dengan keadaan fisik mereka. Kami menyebut mereka dalam doa kami. Kami berdoa untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Linda, Ibu Tanwanio, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Lena, Ibu Rondia, Ibu Liepnio, Ibu Bianio, Ibu Sulistiowati, Ibu Devi Mahendra, Saudara Ferry, Saudara Davis, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subakti, Bapak Holiang, Bapak Bing Cuan, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Agus, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Sunario, Bapak Lukas Karwato. Ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Mereka yang masih bergumul, kuatkanlah iman mereka. Para lansia, hiburlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan menghadapi ujian nasional SMP dan SMA. Tuhan berkati, berilah mereka hikmat-Mu. Mereka boleh belajar sungguh-sungguh, orang tua boleh mendampingi, dan mereka boleh memberikan yang terbaik dari hasil studi mereka kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga muda, untuk anak-anak muda, untuk orang-orang yang sedang berstudi. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang berusaha, yang punya bisnis, yang bekerja di kantor, di perusahaan, di mana saja. Anak-anak muda yang sungguh-sungguh meniti karir, keluarga-keluarga muda yang ingin mendapatkan momongan di dalam hidup keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka satu persatu. Kami berdoa untuk kota ini, kiranya kota ini semakin aman, semakin stabilitas sosialnya baik, supaya gereja-gereja boleh beribadah dan memberitakan Injil. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, para bupati di Kudus ini, dan pemimpin daerah yang lainnya sampai kepada presiden, wakil presiden. Tuhan berkati satu persatu, biarlah mereka boleh melayani dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Berkatilah dunia ini supaya semakin damai, dan jadikanlah kami pembawa
pembawa damai-Mu di mana saja kami berada. Karena orang-orang yang membawa damai akan memiliki bumi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setelah engkau beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidupmu kepada Juru Selamat. Sekarang pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.